Ya Allah, berzikir saja lagi aku di jalan tu tadi, menengok jalan tu macam tu, seumur-umur baru kali inilah aku lewati jalan macam itu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Puji serta rasa syukur kita hanya milik Allah. Salawat salam kita buat pribadi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormat saya Bapak Kaur yang mewakili Bapak Pangulu Nagori Panombean Hutaurung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati Bapak Kenajiran Masjid, yang saya hormati Ibu pemuka agama tadi itu, Ibu protokol, Ibu-ibu ketua wirid. Ini ketua wirid ini nggak boleh lewat, ini pantang lewat. Ibu-ibu ketua wirid, guru-guru mengaji, anak-anak remaja, anak-anak yang ribut kali di luar itu juga aku hormati. Nggak ada yang nggak aku hormati, semua aku hormati dan kumuliakan. Aku belum lagi ceramah udah capek kali kurasa. Ya Allah, berzikir saja lagi aku di jalan tu tadi, menengok jalan tu macam tu, seumur-umur baru kali inilah aku lewati jalan macam itu. Tapi ini kan ibadah ya, ini kan ibadah. Kalau tak begitu tak jumpa aku sama ibu, iya kan? Tapi maafkan saya udah kecapean. Jadi kalaupun nanti agak loyo kali aku yang menyampaikan cakap ini, agak dimaafkan sajalah. Anggap aja lah enak gitu, kalaupun tak enak ya. Bercakap soal Isra Mi'raj ini di mana-mana ku tengok sama. Tapi mau ku review ulang, Pak. Tadi Bapak bilang ini peringatan perdana. Berarti belum pernah Isra Mi'raj di sini. Baru ini Pak, karena ini istilahnya masjid ini pun istilahnya kami bangun belum berapa lama kali lah. Penduduknya pun istilahnya penduduk baru kira-kira 2 tahun, 3 tahun sebagian. Jadi ini termasuk istilahnya masjid baru gitu Pak. Masjid baru. Jadi sebelum ada masjid ini tak ada lah masjid kalian. Di pondok gitu. Di pondok udah pelaksanaan setiap apa pernah dia di pondok Pak. Oh gitu. Dari perkebunan, setiap maulud, setiap apa diadakan di masjid. Di 2, kalau di sini baru kali ini. Mudah-mudahan Isra Mi'raj kali ini mengundang keberkahan. Gara-gara dimulakan Isra Mi'raj ini, Allah pun kasihan, dibangun jalan Bapak di situ, Ustadz pun tidak kecapean datang kemari. Cerita Isra Mi'raj ya Bu ya, cerita Isra Mi'raj. Aku kurasa elokanlah anak itu diamankan saja atau dikasih tukang bakso itu ke sana biar kumpul orang itu di sana. Isra Mi'raj itu
Di dalam sejarah terjadi pada tahun ke-11 daripada kerasulan. Tahun ke-11 daripada kerasulan. Berarti berapalah umur Nabi itu kira-kira? Kalau tahun ke-11 daripada kerasulan, itu umur Nabi kira-kira berapa? Ibu yang di belakang tuh tahu umur Nabi berapa waktu Nabi berangkat Isra Mi'raj? 40 tahun. 40 tahun itu Nabi diangkat menjadi Rasul. Berapa? 51. Kenapa? Tahun ke-11 daripada kerasulan. Berarti Rasulullah sudah 11 tahun diangkat menjadi Rasul. 40 tahun Rasulullah menerima wahyu pertama, diangkat menjadi Rasul. Maka 11 tahun kemudian usia beliau 51 tahun. Di dalam kitab Mi'rajul Kabir diterangkan 51 tahun 8 bulan. Ya, usia Nabi di situ sudah 51 tahun 8 bulan. Ketika menerima wahyu itu genapnya 40 tahun. Ya, enggak ada 40 tahun sebulan, 40 tahun 2 bulan, enggak begitu. Genap 40 tahun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 51 tahun itu istrinya Khadijah meninggal. Siapa Bu? Khadijah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, meninggal dunia. Selang beberapa bulan, ada yang berpendapat 1 bulan, ada yang berpendapat 3 bulan, meninggal pula pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Siapa ini? Pakcik beliau, paman beliau. Orang Jawa apa itu kalau pakcik? Paklik. Paklik apa mamang? Paklik. Kalau mamang itu tulang. Ya. Oke. Paklik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Thalib meninggal dunia. Pamannya Abu Thalib ini adalah orang yang paling sayang sama Nabi. Banyaknya paman beliau, sayang-sayangnya paman beliau, tapi yang paling sayang dari yang sayang-sayang itu adalah Abu Thalib. Nabi ini lama tinggal di rumah Abu Thalib, hidup bersama keluarga Abu Thalib. Abu Thalib ini siapa? Ayah Ali. Makanya Ali disebut Ali bin Abu Thalib. Kasih kakek itu duduk. Ini kalau orang tua seperti ini harus kita muliakan. Nah, karena pamannya meninggal, istrinya juga meninggal, beliau sedih. Sedih. Tapi bedanya sedihnya Nabi sama sedih kita lain. Kalau sedihnya Nabi, begitu Nabi sedih, beliau pun iktikaf di masjid. Jadi waktu peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi sedang iktikaf di Masjidil Haram, Ibu. Di mana? Di Masjidil Haram, iktikaf. Tidur di Masjidil Haram bersama pamannya yang paling kecil namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sama pamannya Hamzah inilah beliau iktikaf. Karena apa? Karena beliau dalam keadaan bersedih, pamannya ini memperhatikan beliau, perlulah beliau dikawani. Ya, kita pun gitu Bu, kalau ada kawan kita sedih, dikawani, dihibur, ya, dikawani. Jadi kalau ada kalian tengok deh ayah kalian tidur di masjid karena sedih lah itu.
Asyik merepet aja mak kalian di rumah, ya kan? Sedihlah itu bawaannya itikaf di masjid. Nabi itikaf di masjid, bini ninggal. Kawan kalau bininya ninggal nggak itikaf dia di masjid. Dari mana-mana dia itikaf. Singkat cerita, waktu itikaf begitu itu terpulaslah tidur Hamzah bin Abdul Muthalib ini tadi. Hamzah tertidur, Nabi masih bangun, masih terjaga. Datang dua malaikat menghampiri Nabi, menyampaikan kepada baginda Nabi, Muhammad, kau diundang Allah, siap-siap. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Diundang Allah ke Ars, ya. Disiapkanlah persiapan matang untuk berangkat ke Sidratul Muntaha. Itu diceritakan di dalam kitab Mi'rajul Kabir. Dada Nabi dibelah. Yang belah siapa? Malaikat. Dibelah, dicuci dengan dua air di dalam gelas yang datangnya dari surga. Itu dicuci Nabi itu, ya. Jiwa Nabi itu, pribadi Nabi itu, badan Nabi itu dibersihkan semua, sebab mau bertemu kepada yang maha suci. Makanya ayat itu pun diawali maha suci Allah, ya. Dibersihkan Nabi. Setelah dibersihkan, dilem gitu tuh dadanya itu, diberangkatkan. Asra bi abadihi laila, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram itu tadi, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Itu jaraknya tak berapa-berapa dari zaman dahulu kala, tetap 1500 km. Berapa jauh, Bu? 1500 km. Ada kawanku supir lintas, dia pernah kutanya berapa kilometernya dari Medan ke Jakarta. Kata dia 1100 km. Berapa? 1100 km Medan Jakarta katanya. Berarti lebih jauh lagi Mekah Medina. Zaman canggih naik ALS, Medan Jakarta itu 2 hari 3 malam. Betul nggak Pak? 2 hari 3 malam. Kalau naik plane 2 jam 10 menit. Beliau menempuh perjalanan bukan hanya dari Mekah ke Palestina, tapi sampai ke Sidratul Muntaha hanya beberapa jam. Sepertiga malam itu berkisar 4 jam tuntas semua. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi pada saat perjalanan Isra Mi'raj itu memang itulah kelebihan, keajaiban, pengalaman Nabi yang di luar logika Nabi sendiri, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya Nabi, ya Rasulullah, apanya kendaraanmu berangkat ke langit itu? Dengan apanya engkau ke langit itu? Kata Nabi,
dengan binatang yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Apa nama binatang itu? Beliau nggak tahu, nggak pernah tanya sama malaikat nama binatang itu apa. Kayak mana ciri-ciri binatang itu? Diterangkan Nabi, besarnya lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Kuda sama keledai itu lebih kecil mana, Pak? Kuda. Hah? Kecil. Lebih kecil kuda? Oh, lebih kecil keledai. Jadi binatang itu jalannya cepat seperti kilat, laksana barkun, makanya dibilang buruk. Itu istilah itu, Bu, ya. Buruk itu istilah, tak dapat pula namanya karena jalannya cepat dibilanglah buruk. Kemudian di dalam perjalanan itu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Apa rupanya yang diperlihatkan kepada Nabi? Ibu bayangkan, Bu, waktu berjalan itu Nabi nengok macam layar tancap begitu. Ditengok Nabi, ada dalam pandangan Nabi kayak layar tancap, kayak TV gitu tuh. Ada ditengoknya sekelompok orang yang menokok-nokok kepalanya, udah berdarah, kepalanya ini masih ditokoknya, udah kesakitan, masih ditokoknya terus, tangannya ini main terus menokok-nokok kepalanya. Sampai Nabi heran, tanya sama dua malaikat ini, ini apa kira-kira orang yang menotok-notok kepalanya ini? Siapa mereka ini? Kok ada aku lihat sekelompok orang yang menokok-nokok kepalanya udah hancur, tetap ditokoknya dalam keadaan kesakitan. Malaikat yang dua itu bercakap sama Nabi, dibilangnya sama Nabi, itu hanya tamsilan saja Muhammad, bahwa itu adalah perumpamaan bagi umatmu yang selera kali